Indonesia. Jangan lupa slogan kita, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai fakta dan opini. Hal ini berkaitan dengan teks eksplanasi yang kita pelajari sebelumnya, bahwa teks eksplanasi berkaitan dengan hubungan sebab akibat, di mana bahwa hubungan sebab akibat ini harus memiliki data statistiknya, ya. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama. Bagian yang pertama kita akan membahas mengenai fakta. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah hal atau keadaan maupun peristiwa yang merupakan kenyataan, atau dapat dikatakan nanti bahwa fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi kata kuncinya untuk menurut KBBI, pengertian fakta adalah fakta itu merupakan hal, bisa dikatakan keadaan, bisa dikatakan juga peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Itu adalah pengertian fakta menurut KBBI. Jadi secara sederhana, fakta itu adalah sesuatu hal yang telah terbukti kebenarannya. Jadi fakta itu adalah sesuatu hal yang telah terbukti kebenarannya. Fakta juga berisi sesuatu yang benar-benar ada dan berupa pernyataan dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disanggah oleh siapapun. Karena ingat bahwa fakta telah terbukti kebenarannya dan fakta itu adalah benar-benar ada dan pernyataan itu tidak dapat disanggah. Itu kira-kira pengertian dari fakta. Nah, sumber kalimat fakta itu ada 3. Yang pertama ada fakta yang diperoleh dari peristiwa nyata. Ya, sumber yang pertama, fakta diperoleh dari peristiwa yang nyata. Itu bagian yang pertama. Itu bagian kedua, fakta itu diperoleh dari hasil riset atau hasil penelitian. Ya, yang ketiga, fakta itu dapat diperoleh dari pendapat seseorang. Nanti ini berdasarkan suatu peristiwa pengamatan. Jadi ada 3 sumber kalimat fakta. Yang pertama berdasarkan peristiwa nyata, Yang kedua dari hasil riset atau penelitian. Yang ketiga boleh dari menurut pendapat seseorang, tapi berdasarkan suatu peristiwa pengamatan. Itu untuk sumber kalimat fakta. Kita lanjutkan. Ada 6 ciri-ciri kalimat fakta. Ya, ada 6 ciri-ciri kalimat fakta. Yang pertama, kebenarannya dapat dibuktikan. Ya, kita bahas sebelumnya juga menyatakan pengertian fakta juga demikian, dapat dibuktikan. Kebenarannya dapat dibuktikan dan dapat nanti diverifikasi oleh siapapun. Ingat bahwa untuk bagian pertama, ciri kalimat fakta itu adalah kebenarannya dapat dibuktikan dan dapat diverifikasi. Yang kedua, data yang disajikan akurat dan tepat. Jadi data yang disajikan di kalimat fakta ini akurat dan tepat, bukan di karang-karang. Ya. Bagian ketiga ada hubungannya dengan bagian kedua. Bagian ketiga, dia bersifat objektif atau tidak memihak siapapun. Artinya objektif ini apa adanya. Jadi datanya harus akurat dan tepat. Ya, ada kaitannya antara nomor 2 dan nomor 3. Nomor 4, itu bagian 4, ciri-ciri kalimat fakta. Bagian keempat adalah secara umum, ini secara umum ya, dapat menjawab pertanyaan 5W tambah 1H. Jika kita membahas kalimat berita itu akan membahas tentang unsur 5W tambah 1H. Berita, ya. Di berita kita membahas tentang unsur 5W tambah 1H. Ada what, where, when, who, why, dan how. Nah, secara umum kalimat fakta ini akan menjawab pertanyaan dari unsur 5W tambah 1H. Meskipun tidak semua unsur 5W tambah 1H ini
dapat dijawab untuk menyatakan kalimat fakta. Yang kalau kita perhatikan nanti, untuk menjawab pertanyaan ini ada 4 yang biasa dipakai. Yang pertama, siapa? Ya, siapa, kapan, di mana, itu nanti untuk menjawab ya pertanyaan yang menyatakan kalimat fakta. Ya, kita lanjutkan. 5, bagian yang kelima, ciri kalimat fakta yang kelima adalah informasi diperoleh dari kejadian yang nyata. Ini juga berkaitan dengan sumber kalimat fakta tadi. Yang bagian pertama, fakta itu diperoleh dari peristiwa yang nyata. Ya, itu ada hubungannya kemarin. Nah, itu terakhir, dapat berupa pernyataan. Jadi ciri kalimat fakta itu dapat berupa pernyataan ataupun angka-angka. Jadi dia menyatakan bahwa kalimat fakta ini dikaitkan dengan angka. Ya, oke. Itu untuk 6 ciri-ciri kalimat fakta. Yang pertama, kebenarannya dapat dibuktikan dan dapat diverifikasi. Yang kedua, datanya akurat dan tepat. Yang ketiga, tidak memihak, artinya bersifat apa adanya, yakni objektif. Yang keempat, bahwa pertanyaan untuk kalimat fakta itu dapat dijawab dengan memperhatikan unsur 5W tambah 1H secara umum. Meskipun tidak semua nanti unsur 5W tambah 1H ya bisa menjawab pertanyaan kalau kita mau melihat dia fakta, kalimat fakta atau bukan. Nah, yang kelima, informasinya diperoleh dari kejadian yang nyata. Yang terakhir, dapat dikatakan bahwa fakta itu berkaitan dengan angka-angka dan dapat juga berupa pernyataan. Itu merupakan ciri-ciri kalimat fakta. Nah, kita perhatikan contoh kalimat fakta. Contoh yang pertama, Indonesia adalah tuan rumah Asian Games 2018. Ini kalimat yang pertama. Jika kita analisis, nah, bisa kita buat pertanyaannya di sini untuk yang bagian keempat, siapa? Siapa tuan rumah Asian Games tahun 2018? Jawabannya adalah Indonesia. Nah, boleh ditanyakan juga kapan. Kapan berarti dia merujuk ke waktu tahun 2018. Apa yang dibicarakan di sini mengenai Indonesia itu sebagai tuan rumah Asian Games. Artinya, meskipun tidak memenuhi semua unsur 5W tambah 1H, tapi secara umum ya, untuk mengetahui dia fakta atau bukan, dapat menjawab pertanyaan yang di bagian 4 ini. Tuh, itu yang bagian pertama, contoh bagian pertama. Nah, jika kita lihat di sini, ini kebenarannya dapat dibuktikan. Tambahannya untuk fakta bahwa keadaan itu atau peristiwa itu sudah dilalui atau sedang berlangsung, boleh. Sudah dilalui atau sedang berlangsung. Sekarang tahun 2020. Nah, contoh ini menyatakan bahwa tuan rumah Asian Games adalah Indonesia di tahun 2018. Artinya dari segi waktu ini sudah dilalui. Makanya dimasukkan ke dalam fakta untuk tambahan untuk di contoh kalimat fakta nomor 1 ini. Ya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Contoh soal nomor 2. Harimau merupakan hewan yang berkaki 4. Nah, untuk membuktikan ini, kita buktikan ke nomor 1. Kebenarannya dapat dibuktikan dan diverifikasi oleh siapapun. Kita perhatikan. Apakah harimau berkaki 4? Apakah harimau berkaki 4? Kita akan menjawab bahwa ini benar. Berarti nih, kebenarannya dapat dibuktikan ataupun diverifikasi. Ya, ini ya. Untuk contoh kalimat fakta, banyak sebenarnya contoh-contoh kalimat fakta yang lainnya. Itu untuk fakta. Jadi ingat bahwa fakta berkaitan bahwa dia merupakan hal atau keadaan peristiwa yang nyata dan telah dibuktikan kebenarannya dan tidak dapat disanggah oleh siapapun. Ya, itu untuk yang fakta. Baik.
Kita bandingkan dengan opini. Opini, jika menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, opini adalah pendapat, pikiran, ataupun pendirian. Ini dasarnya. Menurut KBBI, opini itu adalah pendapat, pikiran, maupun pendirian. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa opini adalah suatu pernyataan. Nah, ini kata kuncinya, belum tentu kebenarannya. Kalau kita bandingkan dengan fakta sebelumnya, fakta telah terbukti kebenarannya. Jika di sini opini belum tentu kebenarannya. Opini umumnya didasarkan pada pendapat, ingat ya, ataupun nanti gagasan seseorang dalam merespon suatu kejadian ataupun masalah. Jadi opini itu bisa dikatakan pendapat atau pandangan atau gagasan seseorang terhadap suatu masalah ataupun suatu kejadian. Ya. Jadi kebenaran dalam kalimat opini bersifat pribadi. Jadi kebenaran dalam kalimat opini ini bersifat pribadi. Jadi ini ada kaitannya, kalau di fakta dia bersifat objektif, di opini dia bersifat subjektif. Contoh seperti ini. Beberapa tahun lalu pemerintah berencana menaikkan harga satu bungkus rokok menjadi 100.000. Ini masih rencana. Terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Nah, ada orang-orang yang menerima pendapat ini, ya, pandangan ini, gagasan ini. Mereka setuju bahwa jika pemerintah menaikkan harga satu bungkus rokok menjadi 100.000, maka lingkungan kita akan menjadi lebih bersih. Ya, orang-orang yang pro. Tapi bagi perokok, mereka akan kontra dengan hal ini. Mereka akan menolak dengan hal ini. Artinya begini, kita punya pandangan, yang ini, pandangan gagasan seseorang terhadap ini, tentang merespon sebuah kejadian atau masalah. Jadi akan terjadi pro dan kontra kalau kita membahas tentang opini. Nah, kalau fakta tidak akan terjadi pro dan kontra karena telah terbukti kebenarannya. Sementara untuk opini ini belum tentu kebenarannya. Ingat ya? Baik, lanjutkan. Ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama, kebenarannya belum dapat dibuktikan, ya. Kebenarannya belum dapat dibuktikan. Oke, yang pertama. Kedua, bersifat subjektif. Subjektif tadi berhubungan dengan ini. Subjektif itu bersifat pribadi. Akan berbeda pandangan si A dengan si B untuk merespon suatu kejadian atau masalah. Ya, itu maksudnya subjektif. Bagian yang ketiga, itu ciri-ciri yang ketiga, pernyataan opini umumnya berupa saran, boleh nih, berupa saran, gagasan, juga nasihat, pendapat, ataupun argumen pribadi. Nah, kondisi ini kalau kita buat contoh yang sekarang, ya, terjadinya erupsi di Kabupaten Karo, Gunung Sinabung. Nah, orang-orang mengaitkannya dengan, ya, orang-orang banyak mengaitkan ini untuk berkaitan dengan opini. Orang-orang banyak mengaitkan bahwa kondisi itu terjadi akibat pemancing yang tidak mau melepaskan ikan mas yang mereka dapat di Danau Toba yang seberat 15 kg. Tapi ingat, itu masih merupakan pandangan atau pendapat seseorang yang, ingat sekali lagi, belum tentu, ya, kebenarannya, belum dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi itu terkait ke pendapat, ya, atau opini, ya. Teruskan. Yang keempat, bersifat spekulatif atau mengira-ngira. Hal ini juga berkaitan dengan ini. Orang-orang berpendapat atau mengira-ngira bahwa ada kaitan antara pemancing yang mendapat ikan 15 kilo dan tidak ingin melepaskan ikan itu kembali, dan terjadilah erupsi yang terjadi di Gunung Sinabung. Jadi ini di bagian keempat, ada hubungannya dengan bagian ketiga, ya. Data kurang akurat. Nah, kalau di fakta itu akurat. Jika di opini datanya kurang akurat. Nah, keenam, mengandai-andai dan biasanya menggunakan kata atau frasa seperti mungkin, saya kira, jika, kalau, diperkirakan, dan sebagainya.
Ada beberapa contoh, misalnya gini. Jika saya rajin belajar, saya akan mendapat ranking 1. Nah, jika penggunaan kata jika atau konjungsi jika, kata atau frasa jika di sana, nyatakan bahwa itu merupakan pengandaian, opini. Itu seandainya belum terjadi. Nah, jika di bagian fakta yang kita bahas tadi, bahwa waktu ya sudah terlewati atau sedang berlangsung, jika di opini dia keadaan itu, kondisi itu belum terjadi atau masih akan datang. Nah, contoh nih ya, kata mungkin. Ya, mungkin saya akan merayakan ulang tahun 20 Agustus 2020. Mungkin menyatakan bahwa hal itu belum dapat dibuktikan kebenarannya secara pasti. Ya. Nah, banyak yang lain lagi, ada kata diperkirakan, ada kata kalau, dan seterusnya. Baik, untuk contoh kalimat opini, ini ada contoh kalimat opini. Yang pertama, Indonesia pantas menjadi tuan rumah ajang Olimpiade 2023. Nah, kita perhatikan nih, untuk 2023 dari segi waktu belum dilalui atau belum berlangsung. Artinya ini masih akan, ya. Sama nanti kalau mau ditambahkan di sini, kata akan juga masuk ke dalam bagian opini. Ya. Saya akan pergi ke Jakarta. Masih akan, belum pergi ke Jakarta. Makanya masih opini. Besok saya akan pergi ke, masih besok, belum juga bisa dipastikan kebenarannya. Tapi jika 2 minggu yang lalu saya telah pergi ke, ya kalau itu masuk ke dalam opini. Lihat aja dari segi waktunya, ya. Baik, itu yang pertama. Nah, bagian kedua, Soeharto adalah presiden terbaik Indonesia. Soeharto adalah presiden terbaik Indonesia. Saya tidak mengatakan Soeharto bukan presiden baik, bukan. Tapi ada kata kuncinya bahwa menyatakan bahwa Soeharto adalah presiden terbaik Indonesia. Ini masuk ke bagian nomor 3, bahwa ini adalah merupakan bagian dari, bisa berupa saran, gagasan, nasihat, atau pendapat ataupun argumen pribadi. Ya, yang ini untuk bagian kedua. Nah, ketiga, hampir sama dengan nomor 2, pemandangan di atas puncak gunung katanya nih lebih indah dibandingkan pemandangan di bawah laut. Nah, ini juga masih merujuk kepada tanya subjektif. Artinya begini, mungkin saya adalah orang-orang atau saya memiliki komunitas yang suka mendaki gunung, daripada saya harus mungkin snorkeling di lautan ataupun nanti di danau nih, di lautan kita buat ya, di lautan. Artinya mungkin pandangan saya terhadap puncak gunung itu jauh lebih indah daripada saya harus bermain ke laut. Artinya dia masih merujuk ke subjektif. Nah, berbeda juga halnya nanti dengan orang-orang yang memang menyenangi ya pemandangan yang ada di bawah laut, melihat terumbu karang dan lain-lain, daripada mereka terus mendaki gunung. Jadi akan terjadi perbedaan, terjadi pro dan kontra. Hal ini menyatakan bahwa ini masih bisa diperdebatkan. Hal-hal yang masih bisa diperdebatkan karena kebenarannya yang belum dapat dibuktikan masuk ke dalam bagian opini. Dan ini juga masuk ke dalam bagian yang dia bersifat subjektif. Jadi ingat bahwa pembelajaran kita hari ini mengenai fakta dan opini. Ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa slogan kita, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam bahasa Indonesia.